Kami bergabung dengan mantan pejabat Kementerian Agama, tepatnya Inspektur Jenderal Kementerian Agama periode 2012-2017, Muhammad Yasin. Selamat sore Pak Yasin. Selamat sore Mbak Eva. Pak Yasin, Kementerian Agama ini kembali terbelit skandal korupsi. Dugaannya adalah masalah jual beli jabatan. Anda terkejut atau apa yang komentar Anda seperti apa? Jadi bukan terkejut tapi surprise gitu. Surprise. Jadi pertama surprise-nya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, mampu membuka jendela kembali ya atas praktek jual beli jabatan di Kemenak ini. Jadi sebelumnya telah membuka jual beli jabatan itu kan di Klaten. Dan memang kecenderungannya ini jual beli jabatan itu marak di mana-mana, tapi kan harus dibuka nih pintunya untuk menuju kepada pembenahan secara manajemen dan administrasi itu, bahwa jual beli jabatan itu jangan sampai ada lagi begitu. Tapi yang menarik kemudian yang saat ini dijadikan tersangka adalah Ketua Umum Parpol gitu, Pak Yasin. Sebetulnya sejauh apa intervensi dari partai politik ataupun anggota DPR dalam tubuh Kemenak di saat kemudian Anda saat Anda masih menjabat sebagai Irjen? Apakah memang ada intervensi itu kerap kali terjadi? Di menjelang saya mengakhiri masa jabatan saya di akhir tahun 2016, karena kan Januari 2017 kan hanya serah terima jabatan. Itu ada tanda-tanda ke sana, tapi arah jual beli jabatan itu belum semarak informasinya seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi sudah ada tanda-tandanya, misalnya saja orang yang kena hukuman disiplin yang direkomendasikan yang direkomendasikan oleh Ijen, yang dalam hal ini kami, kepada Sekjen dan jajaran Eselon 1 yang tergabung di dalam Baperjakat, yaitu ada rapat untuk pertimbangan jabatan, itu ada Baperjakat itu. Jadi orang yang kena hukuman disiplin itu tidak bisa masuk untuk ikut running di dalam open recruitment atau assessment di jabatan-jabatan di Kemenak baik pusat maupun daerah. Kalau itu yang kena hukuman disiplin itu tetap dipaksakan masuk, berarti itu tidak mengikuti SOP dan tidak taat pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Oke. Kalau orang yang tidak disiplin kemudian diangkat itu kan berarti kan ya tidak akan menuju kepada apa yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik. Dan itu ada korelasinya dengan partai politik begitu waktu itu, Pak Yasin? Ya, sinyalemennya pada saat itu seperti itu. Jadi saya menjadi percaya itu setelah adanya OTT ini. Anda percaya begitu ya? Ini backing up-nya dari orang tertinggi kalau dulu kan baru sinyalemen. Kenapa ini kok hukuman disiplin kok bisa naik dan dilantik untuk menjabat posisi strategis? Oh, itu ada backing up dari petinggi partai gitu. Partai yang sama? Saya tidak yakin, baru yakin setelah ya seperti itulah informasi sebelumnya di penghujung saya menjabat itu di akhir tahun 2016. Jadi seperti itu Mbak, jadi memang ternyata sekarang banyak bermunculan laporan-laporan yang disampaikan ke penegak hukum itu sesuai dengan informasi dari KPK yang disampaikan, itu banyak laporan tentang praktek jual beli jabatan, di mana yang menyampaikan itu berani menjadi saksi di KPK. Ini kan luar biasa. Betul. Tidak hanya dua begitu ya, ada kasus lain yang kemudian bermunculan. Tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai kasus Romi, apakah ini kemudian kita berandai-andai gitu ya? Apakah kemudian memang terjadi pemanfaatan relasi begitu? Mengingat Romi dan juga Menteri Agama ini berasal dari partai yang sama. Dan Romi sebetulnya kan tidak memiliki kewenangan apa-apa di Kementerian Agama, atau seperti apa? Ya, sebenarnya lembaga pemerintah itu harus bersih dari campur tangan luar untuk mempengaruhi, apalagi pengaruhnya pengaruh yang negatif ya, untuk tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Padahal sekarang ini kan lagi maraknya untuk mendengungkan dan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan reformasi birokrasi. Organisasi itu harus independen dan profesional,
sedangkan jangan sampai ada campur tangan dari luar. Ya. Nah, kalau yang masalah kaitannya dengan hubungan kepartean ini, itu sudah menjadi domainnya KPK untuk mendalami apakah ada kaitannya atau tidak, ada pelanggaran hukum atau tidak. Ya, seperti itu Mbak Eva. baik. Kalau kemudian tadi Pak Yasin katakan ada campur tangan dari luar. Pengawasan di Kementerian Agama sendiri ini seperti apa? Mengapa kemudian sebuah proses seleksi pejabat di Kemenak ini bisa melibatkan pihak luar dari Kementerian Agama? Ya, karena saya katakan bahwa pengawas internal yang dalam hal ini Itjen itu tidak berfungsi secara maksimal. Mengapa Jadi demikian? Itjen itu kan sebagai pengendali ya, pengendali dan pengerem apabila terjadi suatu disintegritas atau misalnya saja tidak patuhnya terhadap aturan perundangan, itu yang bisa ngerem dan mengingatkan tuh Itjen. Nah, sekarang kurang maksimal karena jabatan Itjen itu kosong, isi sebentar yang menjabat ya sekjen itu, kemudian sekjennya ikut running menjadi irjennya ikut running menjadi sekjen dan terpilih. Nah, yang saat sekarang dirangkap oleh sekjen. Ya namanya executing itu tidak bisa dicampur dengan controlling. Fungsi irjen itu kan controlling, pengawas, pengendali, penegak integritas itu irjen. Nah, executing itu ya termasuk salah satunya adalah sekjen yang harus diawasi juga oleh irjen. Nah sekarang kenapa tidak bisa maksimal karena itu dirangkap oleh yang mempunyai unit executing unit, yakni sekjen. Jadi tidak bisa itu ya segera harus ditunjuk. Seandainya itu harus misalnya diisi dengan PLT, itu orang dari Itjen sendiri misalnya kan bisa saja salah satu ses Itjennya atau salah satu inspektornya untuk PLT. Gitu. Jadi artinya itu masih jabatan independen bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Gitu. Artinya jabatan Irjen ini kemudian dirangkap oleh sekjen ini sudah berlangsung sejak Pak Yasin tidak menjabat lagi sebagai Irjen. Kosong selama kira-kira 6 bulanan. Nah, 6 bulan terakhir. Oleh yang sekarang jadi sekjen ya, Pak. Ya itu kira-kira ya tidak sampai 1 tahun. Kemudian dia duduk sebagai sekjen karena dia terpilih dan dilantik sebagai sekjen. Seberapa sulit? Irjennya nggak harus dirangkap gitu. Seberapa sulit Pak sebetulnya menentukan atau menempatkan seorang pejabat baru di jabatan Irjen ini? Apakah memang waktu 6 bulan ini waktu yang wajar gitu untuk kemudian membiarkan posisi jabatan Irjen ini kosong? Ya. Jadi sudah hampir 1 tahun bukan 6 bulan ini. Hampir 1 tahun. Jadi harus segeralah itu ditunjuk. Kalau memang itu belum ada yang definitif yang direstui oleh presiden, karena kan saya dengar itu nama-nama kan sudah masuk ke istana. Sambil menunggu disahkannya Irjen yang definitif, sebaiknya mengangkat itu PLT Irjen itu dari lingkungan Itjen sendiri. Ya ini misalnya saja sekretaris Itjen itu kan juga eselon 2A, bisa PLT dulu di situ. Nah, sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, fokusnya itu bisa fokus kepada pengendalian, pengawasan dan penegakan integritas, tidak campur dengan pelaksanaan tugas sekjen yang sekjen sendiri itu tugasnya sangat banyak. Jadi kalau nggak kepegang atau nggak tertangani tugas-tugas di Irjen kan jadinya seperti ini. Jadi pengawasan tidak maksimal. Ada yang transaksi jual beli juga tidak bisa melakukan suatu penegakan disiplin. Gitu Mbak. Pak Yasin, ini kan sebetulnya bukan pertama kali Kemenak terjerat kasus korupsi. Bahkan ada 2 mantan Menteri Agama yang kemudian akhirnya divonis karena kasus korupsi. Akhirnya kali ini lagi-lagi Kementerian Agama disorot, kemudian muncullah berbagai skandal, mulai dari masalah jual beli jabatan, lalu juga ada masalah penyelewengan dana pembangunan gedung. Kasus-kasus skandal kasus korupsi itu kemudian sekarang muncul gitu. Sebagai mantan pejabat di Kementerian Agama, Anda punya opini seperti apa? Ya, artinya bahwa ada keseriusan dan konsistenan dari pimpinan di jajaran Kemenak itu untuk secara kontinu melaksanakan apa yang disebut dengan penegakan integritas, penegakan disiplin,
terus penegakan akuntabilitas, ya itu kan bagian dari prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik itu ya harus tetap dikembangkan. Karena Kemenang sendiri atas perjuangan kami bersama tim dan juga jajaran unit lainnya, baik sekjen maupun yang lain, bisa merintis untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan wilayah bersih dan bebas melayani atau WBBM. Jadi kriteria untuk bisa mendapatkan remunerasi 60% itu karena kita bebenah diri. Kalau tidak bebenah diri terus akhirnya kejeblok atau kepleset ke apa itu image yang seperti ini kan akan terkoreksi nanti. Terkoreksi itu artinya remunerasi bisa saja menjadi dicabut. Iya. Nanti dampaknya kemudian itu, Mbak akan Eva. Jadi tetaplah tuh konsisten melaksanakan apa yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan memperbaiki di semua unsur termasuk yang paling utama adalah integritas dan akuntabilitas dari pegawainya, menjunjung transparansi dan taat pada hukum. Nah, saya kira tidak akan kepleset lagi kalau itu minimal yang dilaksanakan di idealnya seperti Agama. Itu integritas. Dan diberi contoh itu tambahnya. Nah, diberi contoh itu dari lead by example. Jadi para jajaran pimpinannya itu harus bisa memberikan contoh di masing-masing unitnya. Dimulai dari yang paling tinggi Pak Menteri, kemudian ya para dirjen dan sekjen serta irjennya, ke bawah sampai kanwil dan kepala kemenak baik kabupaten dan kota itu menjadi contoh semua. Pemberian contoh ya kita kemudian bisa berubah lagi image-nya menjadi bagus gitu. Baik, pemberian contoh ya kita kemudian gunakan satu contoh kecil begitu ya setelah kemudian Romi dan 2 pejabat Kemenak ini kemudian ditangkap tangan oleh KPK, lalu ada penggeledahan kemudian ditemukan uang ratusan juta di dalam ruangan Menteri Agama. Menurut Anda, apa yang kemudian harus dilakukan Menteri Agama menanggapi, ini kan contoh ya, masalah contoh tadi Pak Yasin katakan, apa yang harus dilakukan oleh Menteri Agama menanggapi temuan ini? Ya itu kalau di tingkat pengembangan penyidikan, terus ditemukan uang dan lain sebagainya, itu kan sudah menjadi domain dari materi yang dikembangkan di dalam proses hukum, yakni di tingkat penyidikan. Sehingga kita menyerahkan sepenuhnya itu uang dari mana itu sudah menjadi domain KPK. Jadi kita yang mantan dari orang Kemenak itu belum bisa menilai itu apa itu uang itu. Jadi kita menunggu saja apa hasil dari pengembangan penyidikan ini yang dilakukan oleh KPK. Gitu Mbak. Harapannya ke depan seperti apa? Urgensi apa yang perubahan apa yang urgent dilakukan di Kementerian Agama, Pak Yasin terakhir? Saya kira tidak di Menteri Agama saja, tapi di seluruh pengawas internal itu harus dipimpin. Artinya pengawas internal atau irjen itu kalau di kementerian dan pengawas apa itu namanya itu harus independen. Jadi kalau pengawas internal itu independen akan berfungsi untuk mencegah, mengerem adanya suatu penyimpangan. Jangan ngegas terus, tapi harus ada remnya. Remnya mana? Ya irjen itu. Pengawas internal di seluruh lembaga di Indonesia ini baik kabupaten maupun kota ke atas sampai di pusat itu bisa bekerja secara independen dan mencegah korupsi. Saya kira termasuk Kementerian Agama kan menjadi bagus gitu. Itu ide atau gagasan saya dan tetap melaksanakan apa yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau reformasi birokrasi itu tidak hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah gitu Mbak. Jadi reformasi birokrasi jangan hanya slogan belaka begitu ya. Pak M. Yasin, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Agama periode 2012 sampai 2016 ya, karena 2017 hanya tinggal serah terima jabatan. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.